Barcelona dapat amunisi baru di Liga Champions, Dani Olmo siap tempur. Barcelona mendapatkan angin segar menjelang pertandingan penting di Liga Champions. Gelandang kreatif Dani Olmo diprediksi akan pulih tepat waktu dan siap membantu tim dalam leg kedua kontra Borussia Dortmund. Kembalinya Olmo sangat dinanti-nanti, terutama saat Barcelona tengah menghadapi tantangan besar di dua kompetisi sekaligus, yakni La Liga dan Liga Champions. Menurut laporan dari Marca, Olmo bahkan berpeluang untuk tampil dalam pertandingan La Liga melawan Leganes pada Minggu, 13 April 2025. Pemulihan cedera yang dialaminya berjalan lancar, dan sang pemain mulai merasa lebih bugar. Meskipun peluang untuk bermain melawan Leganes belum sepenuhnya pasti, ada kemungkinan besar Olmo akan diturunkan dalam kapasitas terbatas. Namun, perhatian utama Barcelona tetap tertuju pada pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Dalam laga krusial itu, tim asuhan Hansi Flick membutuhkan kemenangan untuk melangkah ke semifinal. Jika Olmo dapat tampil optimal, kehadirannya di lini tengah bisa memberikan kreativitas dan dinamika yang sangat dibutuhkan Barcelona. Dani Olmo dikenal dengan kemampuan menciptakan peluang dan mengatur tempo permainan. Kehadirannya di lapangan nanti akan menambah opsi bagi pelatih Hansi Flick. Juru taktik asal Jerman harus membuat keputusan strategis untuk menekan Borussia Dortmund, sekaligus menjaga kestabilan pertahanan Barcelona. Jika Olmo tampil pada leg kedua, kontribusinya akan sangat vital dalam merancang serangan serta membuka ruang bagi pemain lain. Meskipun Olmo sebelumnya absen cukup lama karena cedera, hasil pemulihan yang cepat dan efektif memberinya kesempatan untuk kembali bermain lebih cepat dari yang diperkirakan. Manchester City serius inginkan Lamine Yamal, ajukan tawaran mahal. Manchester City serius banget inginkan Lamine Yamal. Raksasa Inggris tersebut ajukan tawaran yang pecahkan rekor dunia sebesar 275 juta euro, setara 5 triliun rupiah. Untuk bintang Barcelona tersebut, Lamine Yamal pun kembali menjadi pusat perhatian dunia. Dan kali ini bukan hanya karena penampilan gemilangnya yang memukau di lapangan. Menurut laporan VHJS, klub sepak bola Inggris, Manchester City, telah sodorkan tawaran yang mencengangkan sebesar 5 triliun rupiah untuk jebolan La Masia tersebut, jumlah yang akan pecahkan semua rekor transfer dunia jika Barca menerimanya. Di usianya yang baru 17 tahun, Yamal memang telah menggemparkan La Liga. Penampilannya yang konsisten membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pemain muda yang menjanjikan. Yamal tunjukkan kecepatan yang menakjubkan di lapangan. Ia juga cemerlang secara teknis dan tunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Itulah sebabnya mengapa bintang berdarah Maroko tersebut menjadi landasan proyek Hansi Flick di Blaugrana. Ketertarikan City pada Yamal sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Pelatih Pep Guardiola selalu kagum pada para pemain yang berbakat secara teknis, terutama mereka yang dibesarkan di La Masia. Dengan skuad City yang dipenuhi dengan para pemain berbakat papan atas, tak diragukan lagi bahwa Yamal akan memiliki lingkungan yang sempurna untuk berkembang lebih jauh di bawah asuhan Guardiola, yang berpredikat sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia sepak bola. Namun, tawaran ini diyakini akan membuat Barcelona berada dalam dilema yang tak bisa mereka abaikan. Meskipun Yamal terikat kontrak dengan klub tersebut hingga bulan Juni 2026, besarnya tawaran City dipastikan cukup untuk membuat klub manapun yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan berpikir dua kali. Barcelona bisa kunci gelar La Liga sebelum duel El Clasico. Barcelona mendapatkan peluang emas untuk mengambil alih kendali penuh dalam perburuan gelar La Liga musim ini setelah Real Madrid secara mengejutkan tumbang di tangan Valencia. Namun tim asuhan Hansi Flick tidak sepenuhnya bisa memanfaatkan momen tersebut. Mereka hanya bermain imbang 1-1 saat menghadapi Real Betis, membuat jarak ke puncak tetap naik, namun tidak sejauh yang bisa dicapai. Setelah pekan ke-30 berakhir, Barcelona kini mengoleksi 67 poin. Real Madrid masih tertahan di angka 63 usai kekalahan tersebut. Dengan 8 pertandingan tersisa, persaingan di papan atas semakin memanas.
Dan setiap poin kini punya bobot besar dalam menentukan arah trofi musim ini. Sorotan mulai tertuju pada laga El Clasico yang dijadwalkan terjadi di pekan ke-35. Pertemuan penuh tensi itu diperkirakan bisa menjadi penentu gelar atau bahkan jadi momen di mana Barcelona bisa mengunci gelar juara tanpa perlu menunggu hasil akhir musim. Secara matematis, jika Blaugrana berhasil mengantongi 79 poin sebelum El Clasico, dan Madrid gagal meraih lebih dari 66 poin di waktu yang sama, maka pesta juara bisa digelar sebelum bola digulirkan di Bernabeu. Flick dan skuadnya tentu paham bahwa misi ini tidak mudah. Mereka harus meraup 12 poin penuh dari 4 pertandingan berikutnya. Sementara itu, Madrid harus kembali terpeleset setidaknya dalam 2 laga. Meski bukan mustahil, tekanan kini tidak hanya berada di sisi Los Blancos, tetapi juga di pundak para pemain muda Barcelona. Dalam pertandingan melawan Betis, satu nama yang kembali mencuri perhatian adalah Gavi. Gelandang muda itu mencetak gol cepat di bawah menit ke-10 dan menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut. Rafinha marah-marah dengan Hansi Flick dan Ter Stegen. Barcelona gagal meraih kemenangan saat menjamu Real Betis pada lanjutan La Liga. Laga berakhir imbang 1-1 di Estadio Olympique Luis Companys, Minggu 6 April 2025 dini hari WIB. Gol cepat Gavi di menit ke-7 sempat memberi harapan. Namun Betis menyamakan skor lewat sundulan Nathan 10 menit kemudian. Hasil imbang ini membuat Barcelona gagal memaksimalkan kekalahan Real Madrid dari Valencia. Meskipun begitu, mereka masih unggul 4 poin di puncak klasemen, namun sorotan utama terjadi usai laga, bukan di dalamnya. Rafinha terlibat insiden panas dengan Hansi Flick dan Marc-Andre Ter Stegen. Rafinha terlihat sangat frustrasi setelah pertandingan berakhir. Ia langsung berjalan ke arah wasit, tanpa ingin menyampaikan keluhan. Tak lama, ia terlibat adu argumen singkat dengan pelatih Hansi Flick. Flick kemudian menjelaskan bahwa Rafinha marah kepadanya, bukan kepada wasit. Saat berjalan ke arah ruang ganti, Rafinha juga terlibat cekcok dengan Ter Stegen. Kiper asal Jerman itu mencoba menenangkan, tetapi ditolak mentah-mentah. Saat ditanya soal insiden dengan Rafinha setelah pertandingan, Flick berkata, "Dia marah kepada saya, bukan kepada wasit, dia berteriak ke arah saya." Meski emosinya memuncak, Rafinha sejatinya tampil impresif musim ini. Ia sudah mencetak 24 gol dan menyumbang 13 assist di semua kompetisi. Barcelona masih memimpin klasemen La Liga dengan 4 poin atas Real Madrid. Namun, Atletico Madrid berpotensi mendekat jika menang atas Sevilla. Fokus kini beralih ke Liga Champions tengah pekan ini. Barcelona akan menjamu Borussia Dortmund dalam leg pertama perempat final.